Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Ciawan Datu. Saya mengundang saudara kita, mari kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami kembali di minggu pagi hari ini, minggu kebangkitan-Mu Tuhan. Dalam kebangkitan-Mu ada kemenangan yang luar biasa yang kami alami. Biar melalui firman Tuhan menguatkan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, berikan hikmat dari sorga, dan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia petang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia petang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia petang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Selamat pagi, selamat Paskah. Hari ini kita akan mendengar sebagian firman Allah yang kita dapat baca di dalam
Injil Markus pasal yang ke-16 dan kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, nampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan ia pun meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menerpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitahukan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ternyata hari Paskah, Minggu Paskah, sangat berhubungan dengan keselamatan. Keselamatan yang kekal dikatakan. Keselamatan yang tidak bisa dirampas oleh kuasa kegelapan. Nah, di dalam pembacaan ini, di dalam ayat ke-6, orang muda itu, malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini. Lihat." Ya. Ia tempatnya mereka membaringkan dia. Lihat tempat ia membaringkan dia. Yesus ada kuburnya, tetapi tidak ada yang dikuburnya. Tokoh-tokoh yang lain ada kuburnya, ada jenazahnya. Semua ada kuburnya, ada jenazahnya. Tetapi Yesus ada kuburnya, tidak ada jenazahnya. Ketika wanita-wanita yang kaget ini menceritakan dengan penuh ketakutan, ketakutan yang kudus kepada Petrus dan yang lain-lain bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Di dalam ayat ke-9 ada satu keanehan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi
pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu, Maria ini, pergi memberitahukannya kepada mereka yang selama ini mengikuti Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh mereka, tidak percaya. Maria Magdalena memberitakan kebangkitan Yesus kepada orang yang sedang menangis, murid-murid yang sedang berkabung. Siapa murid-murid ini yang selama ini 3,5 tahun selalu bersama-sama? Yang saya heran, mereka selalu bersama-sama. Mereka bersama-sama dengan firman yang menjadi daging itu. Mereka melihat mujizat-mujizat. Mereka melihat tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Air menjadi anggur, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tangannya mati sebelah disembuhkan. Bahkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dibangkitkan dari kematian oleh Yesus ini. Dan semua murid-muridnya melihat itu, mengalami itu selama 3,5 tahun. Tetapi pada waktu hari kebangkitan, Maria Magdalena yang dari dalamnya sudah diambil, sudah dibuang 7 setan oleh Yesus. Jadi pada waktu kedatangan pertama Yesus menyatakan diri kepada seorang wanita yang berdosa, perempuan Samaria. Tetapi dalam kebangkitannya, dia juga menyatakan diri bukan kepada murid lebih dulu, tetapi kepada perempuan yang ada 7 setan dari dalamnya, yaitu Maria Magdalena. Dan itu sebabnya Maria Magdalena, dia cerita kepada murid-muridnya. Tetapi ayat itu berkata, ayat 11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Seharusnya murid ini yang pertama percaya, tetapi mereka tidak percaya. Ayatnya yang ke-12, sesudah itu ia, Yesus, menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika mereka keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas dalam perjalanannya ke Emmaus. Dan dia menyatakan, inilah aku Yesus. Bahkan dia mengadakan perjamuan ya, di rumahnya di Thomas ini. Thomas segera kembali ke Yerusalem dan kasih tahu kepada Petrus dan yang lain-lain apa yang mereka lihat, apa yang mereka sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Yesus itu sudah bangkit. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Hukum Alkitab 2 atau 3 orang saksi baru sah. Ya, Maria Magdalena baru 1 saksi, belum sah.
Tapi sudah datang 2 orang lagi. Berarti sudah sah kesaksian ini. Toh mereka tidak percaya. Itu sebabnya dalam satu seminar pada tahun 66, Bapak Pendeta mendiang W.W. Patterson dari Amerika. Dia mengajar di Bandung bahwa dosa yang paling besar yaitu kesombongan rohani. Apakah kesombongan rohani itu? Tidak percaya. Tidak percaya. Tapi di sini kita akan melihat, saudaraku, betapa Tuhan Yesus mempercayakan Injil kepada mereka yang tidak percaya. Ini luar biasa. Ini anugerah yang besar. Dia percayakan pemberitaan Injil kepada mereka yang tidak percaya. Dalam ayat ke-14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela. Dia tidak mencela Petrus punya kejatuhan. Dia tidak mencela hal-hal yang lain. Yang dia cela adalah ketidakpercayaan mereka. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihatnya sesudah kebangkitannya. Kata kedegilan dalam bahasa Inggris kekerasan hati. Saya bingung kalau murid Yesus 3,5 tahun ikut Yesus, hatinya keras, tidak bisa percaya. Padahal baru 3 hari yang lalu mereka bersama-sama. Mereka dengar perjanjian bahwa Yesus akan mendahului ke Galilea. Sudah diset satu tempat pertemuan. Tetapi mereka tidak percaya. Lalu ayat ke-15, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ayat ini sangat terkenal di sekolah Alkitab sebagai amanat agung. Pergilah, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Yang kita tidak pernah pikir, amanat ini diamanatkan kepada 11 orang yang tidak percaya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya. Jadi dia setengah menyindir muridnya sendiri. Barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, seperti mereka alami tadi sebelumnya, akan dihukum. Nah, pada Minggu Paskah yang berbahagia ini, Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 37, kita ini lebih dari pemenang di dalam Dia yang mengasihi kita. Itu sebabnya saudara-saudara, pada pagi hari ini, berita ini dari Istana Buckingham sampai ke seluruh dunia, mulai dari Bukit Golgota, mulai dari Yerusalem, sekarang di seluruh dunia, berita Yesus bangkit itu bersiponggang. Tetapi yang saya harap
hari ini hati saudara dibuka oleh Roh Kudus. Hati saudara terbuka kepada Roh Kudus sehingga saudara mau percaya kepada Yesus. Kalau saudara mau percaya kepada Yesus, ikutilah doa saya. Dan taruhlah tangan saudara pada dada saudara. Dan berdoa setelah saya. Tuhan Yesus, setelah saya mendengar firman-Mu bahwa Engkau telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut, dan Engkau berkata, barang siapa percaya akan diselamatkan. Dan ini sebabnya hari ini, pagi ini kami letakkan tangan di dada masing-masing. Ya Tuhan Yesus, masuklah di dalam hati kami. Kami percaya kepada Engkau. Kami menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Ampuni segala dosa kami. Basuh dengan darah-Mu yang kudus. Dan Roh Kudus yang membangkitkan Engkau dari kematian akan membangkitkan kami juga dari kematian karena dosa, sehingga kami berharap memiliki pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah saudara-saudara. Selamat mengenali hidup yang baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai nanti sore jam 5.